sampai saat ini saya belum pernah namanya menemukan hal gonta-ganti mimis tiba-tiba larasnya rusak. Itu saya belum pernah menemukan sampai sekarang. Karena saya dari dulu juga gonta-ganti mimis. Sebelum saya punya channel YouTube, saya sering gonta-ganti mimis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Selamat beraktivitas, utamakan ibadah, sholat 5 waktu demi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mudah-mudahan teman-teman hari ini sehat selalu, tidak kurang apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ya di sini saya mau membahas masalah mimis. Nah, jadi banyak yang bertanya, Mas, apakah benar gonta-ganti mimis itu bisa merusak akurasi atau bisa merusak laras? Nah, di video ini akan saya jelaskan dan akan saya luruskan. Banyak sekali teman-teman yang salah pengertian sepertinya, atau mungkin ada yang mengatakan bahwasannya gonta-ganti mimis bisa merusak laras, gonta-ganti mimis bisa merusak kegropingan gitu ya. Nah, jadi di video ini saya jelaskan biar teman-teman itu paham lah nanti apakah gonta-ganti mimis bisa merusak laras atau merusak kegropingan. Nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap dipantengin terus di channel Jalur CPU. Oke teman-teman, ya akan saya jelaskan. Jadi gini, banyak yang bertanya, Mas, apa benar gonta-ganti mimis itu bisa merusak laras atau bisa merusak kegropingan? Nah, jadi gini, mimis itu kan logam paling lunak teman-teman ya. Sementara musuhnya atau lawannya itu laras dan bahannya itu baja. Jadi kalau saya pribadi ditanya, apa benar, Mas, gonta-ganti mimis bisa merusak laras? Itu sampai saat ini saya belum pernah membuktikan bahwasannya laras itu bisa rusak karena gonta-ganti mimis. Nah, karena saya juga sering gonta-ganti mimis dulu teman-teman ya, tapi nggak pernah itu saya mengalami namanya laras itu rusak. Dan satu lagi yang saya katakan, timah. Mimis itu terbuat dari timah, yang mana timah itu adalah logam yang paling lunak. Jadi kalau secara logika itu tidak mungkin. Oh, Mas, katanya mimis ada yang gak bagus, keras, campurannya besi. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu mimis yang mana? Yang ada campurannya besi itu mimis yang mana? Jadi sampai saat ini saya belum pernah menemukan namanya mimis itu ada campurannya besi. Nah, jadi seperti itu. Satu lagi, kalau memang gonta-ganti mimis itu bisa merusak laras, sekarang mimis yang mana ini yang bisa merusak laras? Atau mungkin ada satu merek mimis yang dia bahannya itu dicampur dengan besi. Nah, sekarang gini, contoh, mungkin ada 5 merek mimis. Salah satunya di kelima ini ada mimis yang bercampur dengan besi. Oke, kita nggak tahu ini yang mana. Oke lah, kita gunakan 5 merek mimis ini. Intinya anggap saja kita gonta-ganti mimis, kemudian rusak gara-gara mimis yang satu merek tadi ini yang ada campuran besinya. Nah, oke, kita nggak tahu ya itu merek mimis apa. Nah, seandainya kita pakai satu mimis di antara 5 merek ini, ternyata yang kita pakai itu adalah mimis yang bercampur dengan besi tadi. Berarti begitu dipakai, laras kita langsung rusak. Nah, jadi di situ sampai saat ini saya belum pernah namanya menemukan hal gonta-ganti mimis tiba-tiba larasnya rusak.
itu saya belum pernah menemukan sampai sekarang. Karena saya dari dulu juga gonta-ganti mimis. Sebelum saya punya channel YouTube, saya sering gonta-ganti mimis. Nah, cuman di situ yang terjadi itu adalah memang perubahan dari akurasi. Nah, itu bukan berarti gara-gara kita gonta-ganti mimis, tapi karena kita tidak tahu mimis yang kita pakai itu beratnya berbeda. Otomatis konsumsi angin yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, biasanya ya kalau hal-hal yang seperti ini itu gini, ada salah satu teman kita ya, biasalah mungkin kayak satu kampung, dia lebih duluan punya senapan angin, ya kan. Tiba-tiba kita membeli senapan angin, lalu kita bertanya kepada salah satu teman kita, apapun jawabannya kita pasti percaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi padahal salah satu teman kita itu belum tahu bahwasanya gonta-ganti mimis itu bukan merusak kegropingan atau merusak laras atau akurasinya jadi rusak gara-gara gonta-ganti mimis, tidak. Tapi karena kita nggak sadar, karena mereka tidak sadar bahwasanya mimis yang dipakai dengan mimis yang lain yang dipakai yang berganti sama yang lain tadi itu beratnya berbeda. Sehingga apa? Sehingga penggunaan power tidak dirubah sesuai dengan mimis yang dipakai tadi. Contohnya yang pertama mungkin pakai mimis yang 12 green, tiba-tiba ganti yang 13 green, nggak tahu. Atau yang 8 green, tiba-tiba ganti yang 13 green, akurasinya berubah, tapi mereka nggak tahu, gitu kan. Wah, berarti gonta-ganti mimis bisa merusak kegropingan. Padahal apa? Tidak sadar, tidak tahu bahwasannya berat dari mimis ini berbeda. Yang taunya hanya dari merek. Saya ganti merek ini kok nggak bagus ya akurasinya. Nah, jadi seperti itu teman ya penjelasannya. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mengalami namanya gonta-ganti mimis itu merusak laras. Ya karena apa? Karena bahan mimis itu kan itu tadi timah. Timah adalah logam paling lunak. Nah, jadi kalau ada channel YouTube yang mengatakan gonta-ganti mimis merusak laras, kalau memang di situ ada buktinya, ya sah-sah saja sih percaya. Tapi saya sampai saat ini kalau disuruh membuktikan gonta-ganti mimis bisa merusak laras, saya belum pernah gitu, belum pernah mengalami. Nah, kan udah, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman jadikan masukan buat teman-teman. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya gonta-ganti mimis itu bisa merusak laras, ya lihat, ya bisa membuktikan atau tidak. Mungkin laras bagus, dites pakai satu mimis bagus, kemudian gonta-ganti mimis dengan berat yang sama, tiba-tiba langsung rusak ya gitu. Nah, karena kalau saya pribadi untuk membuktikan gonta-ganti mimis merusak laras itu saya nggak bisa. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau saya pribadi tidak mengatakan dan belum pernah mengalami gonta-ganti mimis merusak laras atau merusak kegropingan. Kalau masalah kegropingan itu kita aja yang nggak sadar bahwasannya kita ganti mimis dengan yang lain, kita nggak tahu beratnya berbeda. Nah, teman-teman, jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa jadi masukan buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih paham, yang lebih tahu atau pernah membuktikan. Jadi share aja kalau pernah membuktikan. Cara membuktikan gini, bahwasanya laras ini gara-gara ganti-ganti mimis jadi rusak. Nah, boleh saja, intinya ada bukti. Tapi saya pribadi sampai sekarang belum pernah membuktikan dan belum pernah mengalami gonta-ganti mimis laras saya rusak, belum pernah. Oke teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi. Silakan share lah kalau teman-teman yang udah pernah mengalami dan bisa membuktikan. Nah, bukti ini yang penting teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada bukti, ya jangan asal ngomong lah. Kasihan buat teman-teman yang pemula. Nanti akhirnya dia takut gonta-ganti mimis, padahal mau ganti mimis itu tujuannya untuk beli yang lebih murah, lokal. Akhirnya apa? Dipaksakan pakai mimis yang impor, jebol kantongnya nanti. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah lama gabung, dan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.